Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya. Diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Amalan mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Quran, langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup, maka yang terbaik yang bisa membuat Anda lebih baik dalam hidup adalah amalan belajar tentang Al-Quran. Satu, ada amalan mencintai Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Disebut dengan qiraah. Satu, amalannya qiraat Al-Quran. Qiraah. Dari sekarang ayo, buat amalan ini, susun. Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan one day one juz. Sehari 1 juz baca. Naikkan sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Cintai Qurannya. Karena itu Nabi sering memotivasi kita. Bahkan kata Nabi, buka hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka 1 huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikulli harfin asyru hasanat. Siapa yang biasa baca 1 huruf dari Al-Quran walaupun cuma 1 huruf akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifnya sehuruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda sholat subuh 2 rakaat, selesai sholat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Selesai sholat dikasih 10. Tapi Quran 1 huruf diberikan 10. Baru 1 huruf. Nun 10. Sudah dulu Taha 20. Alif lam mim 30. Jangan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim masuk masjid saja baru masuk sudah dapat 25. Kata Nabi cara ngitungnya 1 ke 2 500 tahun, 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada sehari nggak baca Quran, kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran. Jadi kalau Anda merasa banyak maksiat, harus pintar, cari amalan-amalan paket hemat, dikerjakan pahala berlimpah. Baca Quran paling bagus. Dosa 100, bacakan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190, nutup tuh. Tapi kalau 100 baru dosa masa, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya, saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau langsung dibaca 1 juz rasanya lama. 1 juz bagi 5 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagi 5. Al-Fatihah nggak usah dihitung. Contoh juz pertama, Al-Baqarah 1 sampai 141.
141 bagi 5 berapa? Cepat. 28. 28. Subuh 28 ayat. Zuhur 28. Asar 28. Maghrib Isya 28. Ustaz, banyak, lama, saya harus berangkat kantor. Pendekin lagi. Bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah subuh, setelah zuhur 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa enggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa Anda? Apa enggak punya waktu 5 menit untuk akhirat Anda? Bahkan Anda di sekarang, Masya Allah, di mobil bisa tilawah Quran, di jalan bisa baca Quran, cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi 5 menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai 1 juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustadz belum sampai, cari wirid-wirid kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Quran, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih di Al-Bukhari, orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamat. Semua surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Maka silahkan Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, Yasinan, Al-Kahfian, ya. Jangan cuma Qul Huwallahan, Qul Al-Falakan, An-Nasan. Cari ayat-ayat, cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis. Sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Klik di Google At-Tibyan Al-Imam An-Nawawi, keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya cari terbitan Darun Nafais, halaman 52, paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salafus saleh. Di sejak zaman dahulu, mereka kalau sedang akan tidur atau dalam kebiasaan hariannya punya wirid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat, Ustaz. Tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur, baca. Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Quran, maka dia dijaga oleh Qurannya. Ternyata sekali waktu dia tertidur, belum sempat baca Al-Baqarah saking lelahnya. Tiba-tiba dia bangun pertengahan malam. Bangun. Temannya kaget terkena bagian tangannya, dia bangun juga. Dia bertanya, "Madza bika? Kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi ra'aitu fil manam laqad natahatil Baqarah." Saya tadi ketiduran. Dalam tidur saya mimpi diseruduk Al-Baqarah. Di saking seringnya baca Al-Baqarah, ayat itu, surat itu menjadi dekat dengan dia. Kamu belum baca saya. Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia dari sengatan matahari yang sangat terik, di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. Jadi biasakan. Pasang target. Ustadz saya belum lancar. Berita baik dari Nabi At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali orang yang lancar. Oh, kalau gitu saya terbata-bata aja Ustaz ya. Maksudnya 1 pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyafratil kiramil bararah, akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda akan dijaga malaikat, disebut oleh Nabi namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga kemuliaan hidupnya. Dijaga dari perbuatan maksiat.
Jadi kalau Anda terbiasa tilawah Quran, rajin baca Quran, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita akan menjaga supaya Anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Quran masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar. Malaikat menjaga. Cuman karena malaikat sifatnya gaib, tidak tampak. Kalau tampak, Anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Psst, kamu siapa? Malaikat maut. Nggak jadi baca Quran. Malaikat. Yang kedua, mencintai Quran dengan tilawah. Satu qiraah, dua tilawah. Kalau qiraah, sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah, dari asal kata tala yatslu tilawatan punya tiga arti. Al-qiraatu wal fahmu wal amalu bima fuhima. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, cuma baca disebut qori dari qiraah. Tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan. Supaya maknanya dipahami. Saat dia menerjemahkan, dia disebut apa namanya? Ada orang baca, ada orang menerjemahkan. Yang menerjemahkan disebut apa? Tuh, tilawahnya muncul. Sari tilawah. Sebetulnya cuman tilawah saja, nggak pakai sari. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah. Ya. Tilawah saja, tilawah. Tapi tidak salah kalau ingin disebut sari tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah sekarang silakan, gak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan apa yang Anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, Anda sudah jadi ayah berapa tahun? Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekkan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Kalau Anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran. Dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis Ustadz, keluarkan ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran. Bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi Ustadz, diplomasi Ustadz. Keluarkan ayat-ayat pemerintahan. Keluarkan, praktekkan dalam pekerjaan Anda. Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah Ustadz, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekan. Itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku sejak belajar, akhadtu Al-Qur'ana an qaumin. Aku belajar Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud sekelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, setiap mereka belajar 5-10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amr bin As mengatakan, aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran, sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir nanti di masa depan ada orang hafal Al-Quran semudah meminum air, kasyurbil ma', tapi sedikit dalam mengamalkannya. Dikata Amr bin As, aku khawatir nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran, hafal, baca banyak, hatam, tapi mengamalkannya sedikit. Bahkan ada yang tidak mengamalkan, hafal Quran tapi zalim.